Oke, yo guys, sesuai dengan judul yang ada di bawah ini, gue ingin membagi sedikit tips maupun motivasi sesuai dengan pengalaman gue belajar bahasa baru yaitu bahasa Jepang. Mungkin aku harap video ini akan berguna bagi kalian yang sedang belajar bahasa baru seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, maupun bahasa-bahasa lain seperti Prancis, Nyol, dan lain-lain. Ya, tips ini gue bagikan karena sesuai dengan berharap berguna buat kalian yang sedang menjalani proses belajar bahasa baru, ingin menantang diri sendiri belajar bahasa baru, dan gue ingin membagi sedikit ya gimana cara step-stepnya lebih baik gimana. Oleh karena itu ya diharap bisa melihat sampai akhir video ini. Terima kasih. Oke, yang pertama, mengetahui tujuan kalian kenapa belajar bahasa itu. Kenapa ini sangat penting? Karena mengetahui tujuan kalian sebelum kalian memulainya itu apa gitu, buat sekolah, buat kerja, atau buat masa depan kalian, atau kalian belajar bahasa ini cuma buat seru-seruan doang, itu benar-benar sangat menentukan proses belajar kalian. Oke, kalian pasti akan berada di titik puncak bosan belajar bahasa itu pasti ada. Nah, makanya enak doang atau mungkin belajar for fun, belajar bahasa baru itu it's okay maybe to take a break like 1 week or 2 weeks. But kalau untuk orang yang benar-benar yang masa depan seperti kerja ataupun sekolah, it's okay to take a break for like 1 or 2 days. Tetapi ini benar-benar mempengaruhi masa depan kalian. Jika kalian di tengah-tengah berhenti atau menyerah, itu kan benar-benar mempengaruhi masa depan kalian ya. Dan mungkin kalian akan gagal atau gimana pun gitu kak. Nah, untuk itu aku menyarankan kalian menulis tujuan kalian gitu. Ya seperti buat sekolah di Jepang gitu kan. Kalian contohnya sekolah di Jepang gitu. Kalian tulis besar-besar di kertas, terus kalian tempel ya di dinding, di meja, dimanapun terserah kalian yang bisa kalian yang bisa kalian melihat dengan baik gitu. Jadi di saat kalian sedang belajar dan di saat kalian pengen menyerah gitu kan, kalian melihat tulisan itu dan kalian bisa bersemangat kembali. Itu salah satu tips pertama gue sih. Yang kedua, start with a hobby. Di saat kalian sudah bisa basic, nah step selanjutnya itu merupakan salah satu step yang susah. Itu kenapa? Itu karena kalau kalian cuma belajar dari buku doang, kalian cuma belajar dari sekolah doang, dari sekolah bahasa Jepang doang, kalian tidak belajar dari tempat yang lain juga, itu sangat sulit untuk to one step higher gitu. Jadi saran gue itu start with a hobby. Why? Itu karena hobi kalian gitu. Kalian tidak akan jauh-jauh dari hobi kalian gitu. Jadi contohnya buat kalian yang suka baca novel, kalian tuh bisa ya mulai belajar ya baca novel bahasa Inggris, bahasa Jepang. Yang suka main game ya kalian sudah bisa membeli ya game dari sana atau mengganti settingnya gitu kan jadi bahasa gamenya. Atau kalian suka baca komik juga, kalian juga bisa komik dan ganti bahasanya juga. Oke, sedikit pengalaman. Pertama kali gue ke Jepang, gue langsung diajak temen ke toko buku bekas gitu. Nah, dan gue beli nih. Kalau kalian tahu. Nah, gue itu suka baca komik. Nah, di buku ini kalian bisa lihat ya tulisannya ya gini-gini semua sih, kelihatan kayak ya. Dan di saat pertama kali gue di Jepang, gue baca ini. Gue baca satu halaman. Ini bisa sampai 15-30 menit. Itu kenapa ya gue pakai dictionary, terus kata-kata yang gue nggak tahu gue cari satu-satu kata-katanya, terus gue gabungin kata-katanya, terus ya gue baca ulang lagi. Makanya kemakan waktu 15-30 menit. It's okay gitu. Karena start with your hobby itu meskipun benar dari bawah banget, itu pelan-pelan kan kalian akan naik ke atas kok. Jadi my second tips from me is start with a hobby. Karena salah satu hobi kalian itu tidak akan jauh dari kalian dan itu akan membantu kalian berkembang. Oke, yang ketiga, communication skill. Oke, mungkin bagi kalian satu step higher again, itu adalah communication skill. Communication itu sangat penting dimanapun. Jadi meskipun kamu jago banget di ujian di sekolah, punya predikat, kalian udah punya sertifikat yang tinggi banget, tapi kalau kalian tidak bisa ngomong, orang itu akan menganggap kamu itu tetap tidak bisa gitu. Jadi ada satu guru pernah ngomong ke gua, kamu ngomong itu bukan menunjukkan ke bahwa kamu bisa ngomong bahasa itu, tapi kamu ngomong itu buat menyampaikan apa yang ingin kamu ngomong.
menyampaikan apa isi omongan itu. Nah, itu sangat penting sih. Jadi buat yang ingin belajar lagi itu, ingin dianggap bisa bahasa itu, komunikasi itu sangat penting. Nah, sedikit pengalaman yang pas gue sampai Jepang, gue di sekitar rumah gue itu ada kafe, jadi gue sering banget ke kafe di sana. Mungkin bagi ada yang lihat video-video gue yang sebelumnya, yang pertama, kedua gitu, itu gue ngambil pertama, ketiga gitu, itu gue ngambilnya di kafe gitu. Nah, di sana mereka bener-bener, ya mereka juga suka orang luar negeri, jadi gue bener-bener dibantu bahasa Jepangnya. Tiap hari gue kesana, nggak hampir tiap hari gue kesana gitu, gue diajak ngomong pelan-pelan. Dari situ, dari gue nggak bisa ngomong apa-apa, dia pelan-pelan diajarin sama mereka. Terus apa yang gue belajar di sekolah bahasa Jepang, gue bawa ke sana gitu. Jadi gue belajar juga, gue langsung praktekkan ke sana gitu. Nah, jadi mungkin bagi kalian bisa cari ya friends dari sekitar kalian, cari yang mungkin cafe seperti gua, atau cari ya mungkin yang suka main futsal, ya kalian bisa cari tempat main futsal atau teman main bareng gitu. Komunikasi kalian secara otomatis akan naik sendiri gitu. Oke, yang keempat, don't compare yourself with others. Oke, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang punya kekuatan sendiri-sendiri. Setiap orang punya batas sendiri-sendiri. Ada orang yang punya talenta, dia belajar bahasanya itu 5 menit doang, tapi udah bisa gitu. Dan ada orang yang belajar bahasanya itu perlu 5 jam. Punya talenta sendiri, punya kekuatan sendiri. Jadi tujuan kalian itu sama-sama bisa menguasai bahasa itu, bahasa Jepang lah, bahasa Inggris, dan bahasa lain. Tetapi talenta itu memang dari lahir ya, kita tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, itu tidak bisa ngapain-ngapain lagi. Dan kita harus ngapain? Kita harus kerja keras gitu. Mungkin kerja keras kita itu lebih banyak ya, 5 kali lipat, 4 kali lipat gitu dari orang yang punya talenta. Tapi it's okay gitu, it's okay banget, gak apa-apa. Kenapa gitu kan? It's okay banget, karena tujuan kalian itu sama gitu. Kalian cuma punya satu tujuan, kalian bisa bahasa itu, kalian bisa ngomong bahasa itu, bukan menyombongkan diri gitu. Jadi yang paling penting itu kerja keras, dan bukan mereka bisa 5 menit, berarti gue juga bisa dong 5 menit, sama-sama makan nasi gitu kan. Ya udah, kalian belajar doang 5 menit gitu, dan pas ujian gitu kan, hasilnya beda lah pasti kan. Mereka benar-benar bisa gitu, dan lo pura-pura bisa gitu. Mereka 5 menit, gue juga pasti bisa 5 menit dong gitu. It's okay gitu. Kalau kalian perlu 5 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, it's okay gitu. Tapi tujuan kalian apa gitu? Tujuan kalian buat sama-sama bisa meraih nilai yang bagus di ujian gitu. Dan ini sekali lagi merupakan metode gue belajar bahasa Jepang. Gue belajar bahasa Jepang dari pengalaman gue sendiri. Dan gue harap bisa membantu teman-teman yang ingin belajar bahasa yang lain gitu. Dan jika ada pertanyaan mungkin bisa taruh di bawah komen, ya sebisa mungkin aku balas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.